Dari balik seragam pramugari, aku hanya ingin menunaikan tugas malam ini. Tapi saat menoleh ke kursi 12, aku melihat wajah yang seharusnya mustahil kulihat lagi. 5 tahun lalu siapa yang selama ini kukubur? Sebelum memulai, ayo, kita absen dulu. Bunda-bunda dari daerah mana saja? Tulis di kolom komentar ya biar kita makin akrab. Dan untuk bunda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan kisah menarik di episode selanjutnya. Angelika menarik napas dalam-dalam sambil merapikan rambutnya di depan cermin kecil ruang ganti pramugari. Wajahnya tampak tenang, namun hatinya seringkali bergolak tanpa alasan. 5 tahun sudah berlalu sejak dunia merenggut separuh jiwanya, tetapi luka itu tak pernah benar-benar sembuh. Ia belajar tersenyum, belajar berjalan seperti biasa, belajar menyapa dengan ramah setiap penumpang. Namun, di balik seragam elegan berwarna biru tua yang melekat di tubuhnya, tersimpan seorang wanita yang masih mencari arti kehilangan. Hari itu, penerbangan dari Singapura menuju Jakarta kembali menunggu. Bagi Angelika, rute ini bukan hal baru. Ia sudah berkali-kali menempuhnya. Hafal setiap prosedur, hafal aroma kabin yang dingin bercampur parfum berbagai penumpang. Namun entah mengapa, ada sesuatu yang berbeda. Dari awal ia melangkah, hatinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menunggu di ujung perjalanan. Ia tidak tahu apa, hanya sebuah firasat yang sulit dijelaskan. "Angel, kau baik-baik saja?" tanya Liana, rekan pramugarinya yang sedang merapikan papan catatan. Angelika tersentak kecil, lalu tersenyum. "Aku baik, hanya sedikit lelah." Liana mengangguk, tak banyak bertanya. Mereka semua tahu, Angelika selalu menyimpan sesuatu yang tidak bisa dengan mudah dibagi. Meski dikenal ramah, ada dinding tak terlihat di balik matanya. Dinding yang bahkan sahabat terdekatnya sulit tembus. Langkah demi langkah membawa Angelika ke dalam kabin. Barisan kursi masih kosong, hanya beberapa penumpang yang sudah mulai masuk. Senyum profesionalnya mengembang otomatis, seperti refleks. Ia menyapa setiap orang dengan nada hangat, memastikan koper tersimpan rapi, memastikan sabuk pengaman siap digunakan. Semua berjalan sesuai kebiasaan. Semua terasa normal. Namun, hatinya masih dihantui perasaan aneh sejak pagi. Lalu, di tengah kesibukan itu, pandangannya berhenti. Seorang pria berjalan masuk bersama rombongan kecil. Penampilannya rapi, jas hitam membalut tubuh tegapnya, kemeja putih menyembul kontras. Wajahnya teduh, rahang tegas, dan langkahnya penuh percaya diri. Orang-orang di sekitarnya memandang penuh hormat, seolah mereka tahu siapa dia. Dari cara mereka mengawal, jelas pria itu bukan orang biasa. Angelika menahan napas. Dunia seakan berhenti berputar sesaat. Jantungnya berdentum kencang, lebih cepat dari biasanya. Mata itu, senyum samar itu, alis yang sedikit menukik tajam itu, tidak mungkin. Angelika memejamkan mata sejenak. Ia berusaha menolak bayangan yang menyeruak begitu saja. 5 tahun lalu, ia melihat jasad Arif dibaringkan di rumah duka. 5 tahun lalu, ia menangis sampai suaranya habis, merelakan pria yang menjadi cinta pertamanya pergi selamanya. 5 tahun lalu, ia mengubur mimpinya bersama tanah basah yang dingin. Tidak mungkin sekarang ia melihatnya di sini, di depan mata, berjalan melewati lorong kabin seperti penumpang biasa. "Permisi." Suara pria itu terdengar datar, namun dalam. Angelika terdiam, seolah tubuhnya membeku. Ia ingin berteriak, ingin memanggil nama itu. Tapi bibirnya keluh, hanya mampu memandang. Ketika pria itu melewatinya, aroma parfum maskulin yang sangat familiar menyeruak. Aroma yang pernah menempel di setiap pelukan, yang dulu membuatnya merasa aman. Angelika gemetar. Tangannya hampir terulur, tapi ia menahannya. Tidak, mungkin hanya kebetulan. Mungkin hanya wajah mirip. Mungkin hanya pikirannya yang mempermainkan. Namun semakin ia menatap punggung tegap itu, semakin keyakinannya runtuh. Itu bukan kebetulan. Itu bukan ilusi. Itu Arif. Seketika semua kenangan lama kembali menghantam. Ingatan tentang sore terakhir saat Arif berpamitan, tentang telepon yang tak pernah dijawab, tentang kabar duka yang datang tiba-tiba. Air mata yang dulu jatuh deras kini seakan siap kembali mengalir. Angelika berdiri kaku, sementara penumpang lain terus berdatangan.
Angel, kau kenapa? Kau pucat sekali. Suara Liana memecah lamunannya. Angelika buru-buru menggeleng. Aku baik, jawabnya pelan, meski jelas suaranya bergetar. Ia berusaha mengalihkan perhatian dengan menyapa penumpang lain. Tapi matanya terus mencari. Dari sela-sela kursi, ia melihat pria itu duduk di bagian depan kabin bisnis. Kepalanya menunduk sebentar, lalu menoleh keluar jendela. Dari samping, wajah itu tak mungkin salah lagi. Itu wajah yang pernah ia cium setiap pagi. Itu wajah yang selalu hadir dalam mimpinya, meski ia tahu hanya sebatas bayangan. Angelika menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Jika benar itu Arif, berarti selama ini, apa yang ia alami? Mengapa ada pemakaman? Mengapa ada jasad? Atau semua itu hanya kebohongan? Ia mencoba mengatur napas. Penerbangan baru saja dimulai, ia tidak bisa kehilangan kendali di depan penumpang. Tapi perasaan yang bergolak di dalam dirinya nyaris tak tertahan. Tangan Angelika gemetar saat ia menyusun baki makanan. Senyumnya terasa dipaksa, tubuhnya terasa rapuh. Di luar, langit Singapura perlahan tergantikan awan putih luas. Pesawat siap terbang menembus batas antara kota dan udara. Namun, di dalam dada Angelika, badai baru saja dimulai. Ia tidak tahu, apakah ini keajaiban atau mimpi buruk. Yang jelas, hari itu, langitnya tidak lagi sama. Pesawat telah mengudara. Suara mesin bergemuruh, guncangan kecil terasa ketika pesawat menembus lapisan awan. Penumpang mulai tenang, sebagian melepas sabuk pengaman, sebagian lainnya sibuk membuka ponsel, meski peraturan dengan tegas melarang. Angelika berjalan menyusuri lorong kabin dengan senyum yang nyaris patah. Ia tahu, semua mata memperhatikannya sebagai pramugari. Namun jauh di dalam, hatinya berantakan. Langkahnya berhenti sejenak di dekat barisan kursi bisnis. Matanya, tanpa kendali, melirik ke arah pria itu. Ia duduk dengan sikap santai, satu tangan menopang dagu, menatap keluar jendela dengan pandangan yang sulit dibaca. Cahaya matahari yang menembus kaca membuat wajahnya semakin jelas. Angelika menahan napas. Tidak salah lagi, itu Arif. Tubuh Angelika bergetar. 5 tahun ia mencoba menerima kenyataan bahwa suaminya telah tiada. 5 tahun ia menghidupi luka yang tak pernah sembuh. Namun sekarang, sosok itu muncul di depan mata. Bukan dalam mimpi. Bukan dalam bayangan samar. Bernapas. Hidup. Angel, kau dengar? Suara Liana terdengar dari belakang, membuat Angelika tersentak. Ia berusaha menguasai diri, menoleh dengan senyum hambar. Maaf. Apa tadi? Aku bilang, setelah servis minuman, kita bersiap ke kabin belakang. Kapten ingin koordinasi. Oh, baik, jawab Angelika singkat. Ia melangkah lagi, namun pandangannya masih tertuju ke arah kursi nomor 12, tempat pria itu duduk. Jantungnya berdentum keras, seakan ingin melompat keluar. Dalam benaknya, pertanyaan demi pertanyaan berdesakan. Mengapa Arif ada di sini? Jika ia masih hidup, kemana saja selama ini? Mengapa ia tega meninggalkan? Mengapa membiarkan dirinya menderita sendirian? Atau, mungkin bukan Arif? Mungkin hanya orang yang mirip. Namun, bagaimana mungkin ada kemiripan sedetail itu? Sampai ke cara ia menyilangkan kaki, sampai ke lekuk senyum samar yang pernah begitu dikenalnya? Angelika menggigit bibir. Ia harus yakin. Ia tidak bisa hanya menebak. Tapi bagaimana caranya? Apa ia bisa menghampiri dan bertanya? Apa ia bisa menegur dengan suara bergetar? Menyebut nama yang selama ini hanya ia bisikan dalam doa? Bel berbunyi. Beberapa penumpang menekan tombol panggilan. Angelika bergerak cepat, menjalankan tugas. Tangannya lincah menuang jus jeruk, menghidangkan kopi panas, merapikan baki makanan. Semua ia lakukan dengan otomatis, seakan tubuhnya bergerak sendiri. Namun, matanya sesekali tetap melirik ke arah kursi itu. Hingga akhirnya, kesempatan datang. Pria itu menekan tombol panggilan. Angelika hampir menjatuhkan cangkir yang ia pegang. Napasnya tercekat. Dengan langkah gugup, ia mendekat. Detik-detik terasa lambat, seolah waktu mempermainkan. Ya, Tuan, ada yang bisa saya bantu? Suaranya bergetar halus,
meski ia berusaha terdengar profesional. Pria itu menoleh. Matanya tajam, dalam, namun ada sesuatu yang familiar. Tatapan yang dulu membuatnya jatuh cinta. Angelika hampir menangis. Saya ingin teh hangat. Tanpa gula, katanya singkat. Angelika terpaku. Suara itu. Suara yang dulu membangunkannya tiap pagi. Suara yang dulu ia rindukan tiap malam. Bah, baik, Tuan, jawabnya lirih. Pria itu mengangguk tipis. Lalu kembali menatap keluar jendela. Seolah ia tidak mengenal Angelika. Seolah ia hanyalah pramugari biasa. Angelika melangkah mundur, tubuhnya goyah. Di dalam hatinya, teriakan menggema. Arif, ini kau. Mengapa kau bersikap seakan aku orang asing? Air mata nyaris jatuh. Namun ia tahan. Ia tidak boleh menangis di depan penumpang. Dengan tangan gemetar, ia menyiapkan teh hangat. Tatapannya kabur, pikiran berputar. Ketika kembali mengantarkan, Angelika menunduk dalam. Ini tehnya, Tuan. Pria itu menerima tanpa banyak bicara. Hanya sebuah senyum samar terlukis di bibirnya. Senyum itu, senyum yang membekukan waktu bagi Angelika. Tubuhnya lemas. Ia ingin bertanya, ingin memeluk, ingin menuntut jawaban. Tapi semua terkunci. Hanya dada yang sesak, hanya hati yang berteriak tanpa suara. Ia melangkah pergi. Namun satu hal kini pasti, pria itu bukan orang asing. Itu Arif, suaminya. Lelaki yang ia kubur dengan air mata 5 tahun lalu, kini hidup kembali, duduk beberapa langkah darinya, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Dan Angelika tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Angelika duduk di kursi kru bagian belakang kabin, mencoba menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Namun, pikirannya berputar liar, seperti pusaran angin yang tak kunjung reda. Teh hangat yang tadi ia hidangkan untuk pria itu masih terbayang jelas. Bukan hanya karena permintaan sederhana tersebut, tetapi karena senyum samar yang menyertainya. Senyum yang dulu selalu ia lihat sebelum tidur. Senyum yang sempat menjadi penguat di hari-hari sulit. Kini, senyum itu hadir kembali. Tapi mengapa terasa asing? Ia menunduk, menatap jemarinya yang saling menggenggam erat. Sudah 5 tahun ia berusaha melanjutkan hidup, meski sebenarnya hanya menjalani rutinitas tanpa arah. Ia mencoba tersenyum saat melayani penumpang, mencoba menata kembali hatinya, bahkan sempat mencoba menerima kehadiran pria lain yang datang mendekat. Namun setiap kali, bayangan Arif selalu hadir, menutup semua pintu. Dan sekarang, Arif benar-benar ada di depan mata. Angelika menoleh ke arah lorong kabin. Dari sudut pandang tempatnya duduk, ia bisa melihat sebagian kursi penumpang. Tatapannya langsung tertuju pada kursi 12, tempat pria itu duduk tenang. Ia bersandar, menyesap teh hangat perlahan, seolah sedang menikmati pemandangan di luar jendela. Begitu biasa, begitu nyata. Angelika hampir gila menahan gejolak di dadanya. Jika benar itu Arif, mengapa ia tidak mengenaliku? Mengapa ia tidak menunjukkan tanda apapun? Ia menggigit bibir. Kenangan lama menyeruak lagi, semakin menyiksa. 5 tahun lalu. Hari itu, hujan deras mengguyur Jakarta. Angelika masih ingat betapa dinginnya udara sore itu. Ia menunggu kepulangan Arif yang berjanji akan singgah setelah urusan pekerjaan. Namun, yang datang bukan Arif, melainkan 2 orang lelaki asing berpakaian rapi, membawa kabar yang meruntuhkan seluruh hidupnya. Suami Anda mengalami kecelakaan. Kami turut berduka cita. Dunia Angelika runtuh saat itu juga. Tubuhnya seakan kehilangan tenaga. Suaranya pecah jadi tangisan panjang. Jenazah yang dibawa dengan kain putih, wajah pucat Arif yang kaku, semua terpatri jelas di ingatannya. Ia bahkan menyentuh pipinya yang dingin, meratap dengan suara serak, sebelum akhirnya menerima kenyataan bahwa cinta sejatinya telah pergi. Namun, jika pria di kursi 12 itu benar-benar Arif, lalu siapa yang ia tangisi? Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu? Angelika memejamkan mata, menahan perih yang kembali menyeruak. Angel, suara Liana memanggil lirih. Kau benar-benar terlihat tidak sehat. Mau kubawakan air? Angelika menggeleng cepat. Tidak perlu. Aku baik. Kalau ada apa-apa, bilang padaku, ya. Senyum tipis terpaksa ia tunjukkan.
Liana berlalu, sibuk melayani penumpang lain. Sementara itu, Angelika kembali menoleh. Kali ini, tatapan mereka nyaris bertemu. Pria itu menoleh dari jendela, matanya bergerak sejenak ke arah Angelika. Detik itu, tubuh Angelika membeku. Hati kecilnya berteriak, "Itu kau, Arif. Itu benar-benar kau." Namun pria itu segera mengalihkan pandangan, seolah tak ada apa-apa. Angelika ingin berdiri, ingin menghampiri, ingin mengguncang bahunya dan berteriak, "Mengapa kau meninggalkanku?" Tapi ia tahu, tidak mungkin melakukannya di tengah kabin. Semua mata akan tertuju padanya, dan ia bisa kehilangan pekerjaannya. Ia hanya bisa menahan diri, menunggu waktu yang tepat. Pesawat terus melaju di ketinggian. Hidangan utama mulai dibagikan. Angelika kembali menjalankan tugas, meski tangannya terasa lemah. Setiap kali mendekati kursi 12, jantungnya hampir pecah. Namun ia harus tetap profesional. Harus menahan diri agar tidak terlihat janggal. Ketika tiba giliran kursi Arif, ia menunduk dalam. "Untuk Tuan, ayam panggang atau ikan saus lemon?" Pria itu menoleh, menatapnya sekilas, lalu menjawab singkat, "Ayam panggang." Angelika mengangguk cepat, menyerahkan baki. Saat jarak tangan mereka hanya sejengkal, tubuh Angelika gemetar. Ia ingin menggenggam tangannya, ingin memastikan kehangatan yang dulu pernah ada. Tapi pria itu menerima baki tanpa ekspresi, lalu kembali menunduk, seperti tidak terjadi apa-apa. Angelika mundur, hampir terisak. Rasanya seperti melihat mimpi buruk yang berbalut harapan. Setelah semua penumpang terlayani, Angelika berlindung sebentar di kabin belakang. Ia menutup wajah dengan kedua telapak tangan, menahan suara tangis. "Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa aku harus melihatmu lagi, Arif?" bisiknya pelan. Tangannya gemetar. Ia ingin sekali menunggu saat pendaratan, lalu mengejarnya. Ia harus mendapatkan jawaban. Tidak peduli seberapa sakit nantinya. Namun, semakin lama ia memandang kursi 12, semakin kuat perasaan aneh itu tumbuh. Pria itu memang Arif. Ia yakin. Tapi tatapan matanya, bukan tatapan Arif yang dulu ia kenal. Ada dingin yang asing. Ada jarak yang tak bisa dijangkau. Angelika menggigit bibir, air mata menetes pelan. Ia tahu, penerbangan ini baru permulaan. Akan ada sesuatu yang jauh lebih besar menunggunya di balik pertemuan ini. Dan ia takut. Sekaligus berharap. Angelika berdiri di lorong sempit kabin, tepat beberapa langkah dari kursi 12. Jantungnya berdetak tak karuan, seperti genderang perang yang dipukul tanpa henti. Tangannya yang menggenggam catatan layanan bergetar halus, membuat huruf-huruf di atas kertas terasa kabur. Ia mencoba menarik napas panjang, tetapi udara kabin yang sejuk justru terasa sesak di dadanya. Pria itu masih di sana, duduk dengan tenang, menikmati makanan tanpa tergesa. Setiap gerakannya begitu familiar. Cara ia mengangkat sendok, cara ia menyeka mulut dengan serbet, bahkan cara ia menyilangkan kaki. Semua persis seperti Arif. Angelika tak sanggup berpaling. Ia tahu, tatapan yang terus ia curi bisa saja membuat penumpang lain heran. Namun, ia seakan kehilangan kendali atas dirinya. "Arif, benarkah ini kau? Mengapa kau begitu asing?" Degup hatinya semakin tak terkendali ketika pria itu tiba-tiba menoleh. Mata mereka bertemu. Hanya sekejap, namun cukup untuk membuat Angelika limbung. Mata itu dalam, teduh, tapi dingin. Tidak ada kehangatan yang dulu selalu ia kenali. Tidak ada sapaan lembut yang biasanya bisa ia baca hanya dari tatapan. Angelika buru-buru menunduk, berpura-pura sibuk menulis sesuatu di catatan. Namun tubuhnya gemetar. Rasanya seperti ada jurang menganga antara dirinya dan pria itu. "Angel, kau bisa bantu aku ke kabin belakang sebentar?" Suara Liana memanggil dari arah pantry. Angelika segera mengangguk, mencoba menata ekspresi. Ia melangkah menjauh, meski hatinya menolak. Setiap langkah terasa berat, seperti menjauh dari bagian dirinya sendiri. Di kabin belakang, Liana menatap Angelika dengan cemas. "Kau benar-benar tidak seperti biasanya. Apa yang sebenarnya terjadi?" Angelika terdiam. Bibirnya bergerak, tapi kata-kata enggan keluar. Bagaimana ia bisa menjelaskan?
Bagaimana ia bisa mengatakan bahwa ia baru saja melihat pria yang dikiranya sudah mati 5 tahun lalu? Aku hanya kurang tidur, jawabnya akhirnya, dengan senyum paksa. Liana mendesah, tidak sepenuhnya percaya, namun memilih tidak mendesak. Kalau begitu, nanti setelah mendarat kau harus istirahat. Jangan memaksakan diri. Angelika mengangguk, namun hatinya menjerit. Istirahat? Bagaimana bisa? Jika seluruh hidupnya baru saja diguncang kenyataan yang tak masuk akal, ia kembali menyusuri lorong kabin, kali ini dengan langkah lebih hati-hati. Pandangannya tanpa sadar mencari sosok di kursi 12. Dan lagi-lagi, mata mereka nyaris bertemu. Pria itu tampak memperhatikannya. Ada sesuatu di balik tatapan itu, seperti pengakuan yang disembunyikan. Namun begitu Angelika mencoba menafsirkan, tatapan itu segera beralih. Angelika hampir tak tahan lagi. Ia ingin menghampiri. Ia ingin mendengar langsung dari mulutnya. Ia ingin jawaban. Ketika layanan selesai dan sebagian besar penumpang mulai tertidur, kesempatan itu datang. Lorong kabin sepi, hanya terdengar dengung mesin pesawat yang monoton. Angelika melangkah perlahan, jantungnya memukul keras. Ia berdiri di sisi kursi 12. Pria itu tampak setengah memejamkan mata, seakan beristirahat. Angelika ragu. Tangannya terangkat sedikit, ingin menyentuh pundaknya. Namun seketika ia urungkan. Maaf, Tuan, apakah Anda membutuhkan sesuatu? Suaranya lirih, hampir bergetar. Pria itu membuka mata. Tatapan tajamnya menusuk langsung ke dalam jiwa Angelika. Beberapa detik mereka saling menatap, seolah dunia di sekitar menghilang. Tidak, saya baik-baik saja, jawabnya singkat. Suaranya dalam, dingin, namun sangat familiar. Angelika terpaku. Ingin sekali ia berkata, Arif, jangan bercanda. Ini aku, Angelika, istrimu. Tapi lidahnya lumpuh. Baik, Tuan, ucapnya akhirnya, lalu melangkah mundur dengan tubuh lemas. Degup hatinya benar-benar mengkhianati. Semakin ia berusaha menolak, semakin jelas keyakinannya, itu adalah Arif. Pria yang pernah ia cintai dengan seluruh jiwa. Di balik senyum profesionalnya, air mata hampir pecah. Ia merasa seperti terjebak dalam mimpi yang kejam. Mimpi yang menghadirkan harapan sekaligus ketakutan. Angelika tahu, ia tidak bisa terus berdiam. Ia harus mencari jawaban. Namun, ia juga tahu, keberanian itu tidak mudah datang. Dan selama sisa penerbangan itu, ia hanya bisa menunggu, terjebak dalam perang batin yang kian menguras jiwa. Angelika berdiri di depan cermin kecil di toilet kru. Tangannya meraih wastafel, menahan tubuh yang nyaris goyah. Tatapannya kosong menembus pantulan dirinya. Wajahnya terlihat pucat, matanya berair, dan bibirnya bergetar tak henti. Ia sudah berusaha keras menjaga senyum, berusaha menyembunyikan guncangan yang mengoyak, tetapi semakin lama, semakin jelas luka itu membuka kembali. Air dingin ia cipratkan ke wajahnya. Sesaat terasa segar, namun tak mampu memadamkan api di dadanya. Sejak awal penerbangan, pikirannya tak pernah lepas dari pria di kursi 12. Sosok itu, Arif. Ia yakin. Ia mengenali setiap detailnya. Tapi sikap dingin dan tatapan asing itu membuat kepastian berubah jadi keraguan yang menyakitkan. Apakah benar ini kau, Arif? Atau aku hanya berhalusinasi karena terlalu merindukanmu? Angelika menutup mata, kembali dihantam oleh ingatan lama. Malam-malam setelah kepergian Arif, ia sering terbangun mendengar suaranya, meski hanya dalam mimpi. Ia bahkan kerap mendengar langkah kaki di ruang tamu, berharap Arif pulang membawa senyum hangat dan pelukan hangat. Namun yang ada hanya keheningan. Yang ada hanya kursi kosong dan udara dingin yang menusuk. Ia ingat, berbulan-bulan dirinya menolak kenyataan. Tidak ada hari tanpa tangisan. Tidak ada malam tanpa doa yang ia bisikan, berharap Tuhan mengembalikan Arif. Hingga akhirnya, ia belajar menerima, meski luka itu tak pernah sembuh. Dan kini, luka itu disayat lagi. Angelika membuka mata. Air matanya jatuh juga, meski ia buru-buru menyekanya. Tidak boleh ada penumpang yang melihat. Tidak boleh ada rekan kru yang curiga. Ia harus tetap terlihat kuat, meski kenyataannya ia rapuh. Ketukan pintu membuatnya tersentak. Angel, kau di dalam?
Suara Liana terdengar lembut. Iya, sebentar lagi, jawab Angelika cepat, berusaha menahan getar suara. Baiklah, jangan lama-lama. Kita harus bersiap untuk layanan berikutnya. Angelika menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Setelah merapikan seragam dan menyamarkan wajah dengan bedak tipis, ia keluar dengan senyum kaku. Kau baik-baik saja? Tanya Liana, menatapnya penuh tanya. Angelika hanya mengangguk. Aku baik. Namun, dalam hati ia tahu, dirinya jauh dari kata baik. Kembali ke kabin, Angelika merasa tubuhnya ringan sekaligus berat. Ringan karena akhirnya ia bisa melihat Arif lagi. Berat karena tidak tahu mengapa Arif bersikap seolah mereka tak pernah saling mengenal. Ia memperhatikan pria itu dari jauh. Ia tampak tenang, sesekali berbincang singkat dengan lelaki berjas yang duduk di sebelahnya. Mungkin asisten atau pengawal. Mereka berbisik, seakan membicarakan hal penting. Sesekali pria itu menunduk, menatap dokumen di tangannya, lalu kembali keluar jendela. Sama sekali tidak ada tanda bahwa ia mengenali Angelika. Angelika menggigit bibir. Hatinya semakin perih. Bagaimana bisa? 5 tahun aku hidup dengan kehilanganmu. 5 tahun aku berusaha menerima kenyataan bahwa kau tiada. Dan kini, kau duduk di depanku, tapi berpura-pura tidak mengenalku? Tangannya mengepal, namun kemudian melemah. Ia tahu, ia tidak bisa sembarangan bertanya. Jika ia salah, jika itu benar hanya orang lain yang mirip, maka ia akan mempermalukan dirinya sendiri. Namun, jika itu benar-benar Arif, maka ada rahasia besar yang disembunyikan. Layanan makan kedua dimulai. Angelika kembali mendekati kursi 12. Kali ini, ia tak sanggup menahan diri. Saat ia meletakkan baki minuman, suara lirih meluncur tanpa bisa dicegah. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya, Tuan? Pria itu menoleh perlahan. Matanya menatap tajam, dalam, seakan mencoba membaca isi hati Angelika. Ada jeda panjang, sebelum akhirnya ia menjawab datar, saya rasa tidak. Jawaban itu menusuk seperti pisau. Angelika hampir tak sanggup berdiri tegak. Namun, ia memaksakan diri tersenyum, meski wajahnya terasa kaku. Baiklah, Tuan. Selamat menikmati. Ia berbalik, menahan air mata yang siap pecah. Suara hatinya berteriak keras. Arif, mengapa kau berpura-pura? Mengapa kau menolak mengingatku? Di kabin belakang, Angelika duduk dengan wajah tertutup tangan. Liana mendekat, menepuk bahunya. Kau benar-benar tidak seperti biasanya. Apa ada masalah pribadi? Angelika terdiam. Kata-kata menumpuk di tenggorokannya. Ingin sekali ia bercerita, tapi ia tahu, tidak ada yang akan percaya. Jadi, ia hanya berkata, aku baik. Hanya sedikit pusing. Liana menghela napas, lalu berlalu. Angelika kembali menunduk, pikirannya kacau. Hatinya koyak, tubuhnya lemah, tapi di satu sisi, ada api kecil yang tetap menyala. Api harapan bahwa semua ini bukan kebetulan. Ia berjanji dalam hati. Saat pesawat mendarat nanti, ia akan menemukan kesempatan. Ia harus mengejarnya, harus menanyakan kebenaran, harus mendapatkan jawaban. Karena luka ini, tidak akan pernah pulih jika ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan di balik langit malam yang gelap di luar jendela pesawat, Angelika merasa takdir sedang membawanya ke titik yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Pesawat mulai meredupkan lampu kabin. Sebagian besar penumpang telah tertidur dengan penutup mata, sementara sebagian lainnya sibuk dengan film di layar masing-masing. Suara mesin bergemuruh lembut, menyelimuti suasana dengan ritme monoton. Namun bagi Angelika, malam itu jauh dari kata tenang. Ia sudah menunggu momen ini sejak awal penerbangan. Tubuhnya gelisah, matanya tak bisa lepas dari kursi 12. Setiap detik yang berlalu seperti cambuk yang memukul batinnya. Ia tahu, ia tidak bisa terus menunda. Ia harus memastikan. Dengan langkah ragu, ia mendekat ke arah depan kabin. Jantungnya berdegup kencang, napasnya berat. Setiap langkah terasa seperti melawan gravitasi. Namun, keberanian kecil dalam dirinya memaksa maju. Ketika ia sampai di sisi kursi 12, pria itu masih terjaga. Matanya menatap layar kecil di depannya, tapi tatapannya kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain. Angelika berdiri sejenak,
mengumpulkan tenaga. "Permisi, Tuan," ucapnya lirih, namun suaranya jelas bergetar. Pria itu menoleh. Untuk pertama kalinya sejak awal penerbangan, tatapan mereka bertemu tanpa gangguan. Angelika merasakan dunia di sekeliling lenyap. Hanya ada dua pasang mata yang saling menatap. Mata yang dulu penuh cinta, kini penuh rahasia. Suara tercekat di tenggorokannya pecah juga. "Arif, ini kau, kan?" Pria itu terdiam. Wajahnya tetap datar, namun ada sorot yang sulit disembunyikan. Angelika melihat bayangan kejut, bahkan rasa sakit, sekilas melewati mata itu. Tapi hanya sekejap. "Maaf, Nona, Anda salah orang," jawabnya dingin. Angelika terhuyung. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dadanya. Ia menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Namun, ia tidak mau menyerah. Tangannya bergetar ketika ia letakkan di atas sandaran kursi, mendekat sedikit. "Jangan berpura-pura, aku mengenalimu. Aku mengenali suara ini, cara bicaramu, bahkan caramu tersenyum. Kau pikir aku bisa salah mengenali suamiku sendiri?" Penumpang lain di sekitar masih terlelap, tidak ada yang memperhatikan. Suasana begitu sunyi, hanya percakapan mereka yang berbisik namun penuh ketegangan. Pria itu menarik napas dalam. Rahangnya menegang. Untuk sesaat, Angelika berharap ia akan menyerah, akan mengaku, akan memeluknya kembali. Tapi yang terjadi sebaliknya. "Nona, saya tidak tahu apa yang Anda maksud. Tolong kembali ke tugas Anda," katanya dingin, hampir menusuk. Air mata Angelika jatuh tanpa bisa ditahan. Tubuhnya lemas. Namun sebelum ia berbalik, pria itu berbisik sangat pelan. Hampir tak terdengar, hanya cukup untuknya. "Jangan lakukan ini di sini. Demi keselamatanmu." Angelika membeku. Napasnya tercekat. Kata-kata itu, nada suaranya, itulah Arif. Hanya Arif yang berbicara dengan nada penuh peringatan, nada yang begitu ia kenali. Angelika ingin menjerit, ingin memeluknya saat itu juga. Namun ia menahan diri. Ia tahu, ada sesuatu yang besar di balik semua ini. Dengan langkah goyah, ia mundur, lalu berlalu ke arah kabin belakang. Begitu tiba, ia menutup wajah dengan kedua tangan, menahan tangis yang semakin keras. Apa maksudnya? Mengapa ia memperingatkanku? Keselamatan apa yang ia bicarakan? Kata-kata itu berputar terus di kepalanya. Sekarang ia tidak hanya dilanda kerinduan, tapi juga ketakutan. Jika benar Arif masih hidup, berarti selama ini ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang cukup berbahaya hingga ia harus berpura-pura mati. Angelika merasakan tubuhnya gemetar. Ia ingin jawaban sekarang juga. Tapi ia tahu, situasi kabin tidak memungkinkan. Semua mata bisa memperhatikan, dan ia bisa kehilangan pekerjaannya jika bertindak sembrono. Namun, satu hal kini pasti, Arif hidup. Ia bukan bayangan. Ia bukan mimpi. Ia nyata, duduk di kursi 12 dengan rahasia besar yang belum terungkap. Angelika menatap keluar jendela kecil di pintu kabin. Di luar sana, langit malam bertabur bintang. Indah, namun sunyi. Sama seperti hatinya, penuh keindahan sekaligus kesepian. Dan untuk pertama kalinya sejak 5 tahun lalu, ia merasa takdir sedang membawanya ke jalan yang lebih gelap dari sekadar kehilangan. Pesawat akhirnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Roda besi berderit saat menyentuh landasan, mengguncang kabin yang gelap. Lampu menyala kembali, membangunkan sebagian penumpang yang tertidur pulas. Angelika berdiri di dekat pintu depan, mengenakan senyum profesional. Namun di balik wajah itu, dadanya bergetar hebat. Setiap detik terasa panjang. Setiap penumpang yang berjalan melewatinya ia sambut dengan ramah, tapi matanya terus mencari satu sosok, kursi 12. Dan akhirnya, dia berdiri. Pria yang wajahnya ia kenal lebih dari siapapun. Setelan jasnya rapi, langkahnya tenang. Tatapannya dingin. Meski ketika lewat di hadapan Angelika, ada jeda kecil. Ia menatapnya sejenak, lalu berbisik lirih. "Ikuti aku, tapi jangan sekarang." Angelika nyaris terjatuh. Jantungnya berdetak kacau. Kata-kata itu jelas, tegas, dan hanya ditujukan kepadanya. "Selamat malam, Tuan," ucap Angelika pura-pura tenang. Ia hanya mengangguk,
lalu berjalan keluar bersama lelaki berjas hitam yang terus menempel padanya. Angelika berusaha menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Setelah semua penumpang keluar, ia berpamitan pada rekan kru dengan alasan ada urusan mendesak. Hatinya berlari lebih cepat daripada kakinya. Di ruang kedatangan yang penuh keramaian, ia mencarinya. Sekilas ia melihat bayangan pria itu berjalan tergesa, dikelilingi beberapa orang. Angelika mengikuti dari jauh, berusaha agar tak mencolok. Mereka keluar melalui jalur khusus. Angelika ragu sejenak, tapi dorongan hati lebih kuat daripada logika. Ia mempercepat langkah, menyelinap, hingga akhirnya menemukan lorong sepi yang mengarah ke area parkir terbatas. Dan di sanalah ia berhenti. Pria itu berdiri menunggunya. Hanya berdua, tanpa pengawal. Angelika tertegun, suaranya pecah. "Arif!" Ia tersenyum tipis. Senyum yang sudah 5 tahun tidak pernah ia lihat. Senyum yang membuat seluruh tubuh Angelika bergetar hebat. "Akhirnya, aku bisa melihatmu lagi," katanya lirih. Angelika menutup mulutnya, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berlari memeluknya. "Kau benar-benar hidup. Ya Tuhan, Arif, aku hampir gila menunggumu. 5 tahun, Arif. 5 tahun aku meratapimu, sementara kau ada di sini." Arif membalas pelukannya erat, seolah tidak ingin melepaskan. Namun, kebahagiaan itu hanya berlangsung sesaat. Ia perlahan mendorong tubuh Angelika menjauh, menatapnya serius. "Aku tidak punya banyak waktu. Ada hal yang harus kau mengerti." Angelika menatapnya dengan wajah penuh kebingungan dan luka. "Apa maksudmu? Mengapa kau berpura-pura mati? Apa yang sebenarnya terjadi?" Arif menghela napas panjang. Tatapannya penuh keraguan. Namun akhirnya ia membuka suara. "Waktu itu, aku tidak pergi karena kecelakaan, Angel. Aku dipaksa menghilang. Ada orang yang mengincarku, dan lebih dari itu, mereka juga mengincarmu." Angelika terperanjat. "Mengincar aku? Siapa? Mengapa?" Arif menatap sekeliling, memastikan tidak ada orang lain. Suaranya turun menjadi bisikan. "Aku bekerja sama dengan sebuah lembaga yang bergerak diam-diam. Ada rahasia besar yang harus kulindungi. Saat itu, mereka tahu aku punya istri. Jika aku tetap bersamamu, kau akan jadi sasaran. Karena itu aku memilih cara paling kejam, membiarkanmu percaya bahwa aku mati." Angelika terhuyung. Tubuhnya gemetar. Air matanya jatuh lagi. Kali ini bercampur marah. Kau tega meninggalkanku seperti itu? Membiarkanku menderita sendirian? 5 tahun? Arif, kau tahu bagaimana aku bertahan tanpa dirimu?" Arif menggenggam tangannya erat. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. "Aku tahu, aku salah. Aku menyakiti orang yang paling kucintai. Tapi itu satu-satunya cara agar kau tetap hidup." Angelika menarik tangannya kasar. "Kau tidak berhak menentukan itu sendirian. Kau tidak tahu bagaimana rasanya kehilanganmu. Aku ingin mati saat itu, Arif. Aku ingin menyusulmu. Tapi aku bertahan, meski setiap hari terasa kosong. Dan sekarang kau muncul lagi. Dengan alasan rahasia?" Suara Angelika pecah, bergema di lorong kosong. Arif hanya menunduk, tidak sanggup menatapnya. "Aku tahu aku berdosa padamu," katanya lirih. "Tapi aku bersumpah. Semua ini bukan demi aku. Demi keselamatanmu, aku rela jadi orang asing di hadapanmu." Angelika terisak, hatinya kacau. Antara bahagia karena Arif hidup, dan hancur karena kebohongan besar yang menelannya selama bertahun-tahun. "Apa yang kau sembunyikan, Arif? Katakan padaku semuanya. Jangan tinggalkan aku dalam kegelapan lagi." Arif menggeleng. "Aku tidak bisa. Belum. Ada hal-hal yang bahkan aku tak boleh ucapkan. Tapi aku janji, suatu saat nanti kau akan tahu." Angelika menatapnya dengan mata penuh luka. "Tidak, aku ingin tahu sekarang. Aku sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan." Namun, sebelum Arif sempat menjawab, langkah kaki terdengar dari kejauhan. Beberapa pria berpakaian gelap muncul di ujung lorong. Tatapan mereka tajam, penuh curiga. Arif langsung berubah tegang. Ia berbisik cepat, "Angel, dengarkan aku. Kau harus pergi sekarang.
Jangan biarkan mereka tahu siapa dirimu. Aku akan mengurus ini. Angelika panik. Siapa mereka? Apa yang terjadi? Arif mendorongnya perlahan ke arah pintu darurat. Pergi. Demi Tuhan, Angel, percayalah padaku sekali ini. Aku tidak bisa melindungimu jika kau tetap di sini. Angelika menolak. Tidak. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Arif menatapnya dalam, matanya basah. Aku mencintaimu. Selalu. Tapi keselamatanmu lebih penting daripada apapun. Pria-pria itu semakin dekat. Arif berbalik, wajahnya berubah dingin, siap menghadapi mereka. Angelika gemetar, hatinya tercabik-cabik. Dan sebelum ia sempat berkata lagi, seorang dari pria-pria itu berteriak, "Hei, kau! Jangan lari!" Situasi meledak dalam sekejap. Angelika menahan napas, tubuhnya membeku di tempat. Inilah awal dari badai yang sesungguhnya. Lorong sepi itu berubah menjadi medan ketegangan. Langkah kaki para pria berpakaian gelap menggema semakin keras. Angelika berdiri kaku, napasnya memburu. Arif bergerak cepat, tubuhnya sedikit maju, seolah hendak menutupi Angelika dari pandangan mereka. "Pergi, Angel!" desisnya, matanya tajam penuh perintah. Angelika menggeleng, air matanya menetes deras. "Tidak, aku sudah kehilanganmu sekali, aku tidak akan mengulanginya lagi." Suasana semakin genting ketika tiga pria mendekat. Tubuh mereka tegap, wajah mereka dingin tanpa ekspresi. Salah satu dari mereka mengangkat tangan, menyuruh yang lain berhenti, lalu menatap Arif dengan penuh kewaspadaan. "Kami sudah memperingatkanmu." Suara pria itu berat, dingin, dan penuh ancaman. "Seharusnya kau tidak membuat kontak dengan siapapun di sini. Kau tahu risikonya." Angelika terperangah. Kata-kata itu menusuk telinganya. Membuat kontak? Jadi benar, mereka tahu Arif seharusnya tidak berbicara denganku. Arif tetap berdiri tegak, meski keringat dingin menetes di pelipisnya. Dia bukan siapa-siapa. Hanya seorang pramugari yang kebetulan mengenal wajahku. Tidak lebih. Angelika terhantam seperti disambar petir. Bukan siapa-siapa? Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Namun ia sadar, Arif sedang berusaha melindunginya. Pria berjas itu menatap Angelika tajam, seperti mencoba membaca pikirannya. Angelika menunduk, pura-pura tenang, meski jantungnya berdetak begitu keras hingga hampir terdengar keluar. Setelah hening sesaat, pria itu mengangguk kecil. "Baik. Tapi ingat, Arif, kesepakatan tetap berlaku. Satu langkah salah, semuanya berakhir. Untukmu, dan untuknya." Angelika membeku. Kata untuknya jelas merujuk padanya. Tanpa banyak bicara lagi, ketiga pria itu berjalan melewati mereka, menuju pintu keluar. Namun sebelum pergi, salah satu menoleh sekilas ke arah Angelika, tatapannya penuh ancaman. Ia paham, dirinya bukan sekadar saksi, ia bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Begitu langkah mereka menghilang, Angelika menoleh pada Arif. Wajahnya basah, suaranya bergetar penuh amarah. "Bukan siapa-siapa. Itu yang kau katakan tentang aku, Arif? Setelah semua yang kita lalui? Setelah aku menunggumu 5 tahun dalam kesedihan, aku hanya bukan siapa-siapa." Arif mendekat cepat, menggenggam kedua bahunya erat. "Angel, dengarkan aku. Aku terpaksa mengatakannya. Jika aku mengaku kau istriku, mereka tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Kau akan jadi target." Angelika bergetar, air matanya tak berhenti jatuh. "Tapi aku sudah jadi target. Arif, lihat sendiri, mereka tahu siapa aku. Mereka bahkan mengancamku barusan." Arif menunduk, wajahnya hancur oleh rasa bersalah. "Ya, dan itu semua salahku. Aku tak seharusnya membiarkanmu melihatku malam ini. Tapi aku tak sanggup lagi berpura-pura di hadapanmu." Angelika menarik napas panjang, lalu menatapnya dengan mata penuh luka. "Katakan yang sebenarnya, Arif. Aku tidak peduli seberapa berbahaya. Aku sudah hidup 5 tahun dalam kebohongan. Aku tidak sanggup lagi. Kau berhutang penjelasan padaku." Arif terdiam, seolah sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Matanya menatap kosong ke lantai, lalu ke langit-langit lorong yang dingin.
Setelah beberapa detik, ia akhirnya membuka suara. Aku terlibat dalam misi rahasia internasional. Ada jaringan besar yang bergerak di balik layar, dan aku bagian dari operasi untuk menghentikan mereka. Semua ini bukan hanya soal hidupku, Angel, tapi juga nyawamu. Mereka tahu aku punya seseorang yang kucintai, itu sebabnya aku harus lenyap dari hidupmu. Angelika tercekat. Kata-kata itu menghantam keras. Jadi, 5 tahun aku menangis setiap malam, hanya karena permainan rahasia yang kau pilih sendiri? Suaranya pecah, penuh kemarahan bercampur kepedihan. Arif memejamkan mata. Aku tahu ini kejam. Tapi jika aku tetap ada di sisimu, mereka akan menjadikanmu umpan. Aku rela mati demi melindungimu. Angelika mendorong dada Arif dengan marah. Tapi kau tidak mati. Arif, kau hanya meninggalkanku hidup setengah mati. Tangisnya pecah. Lorong itu menjadi saksi dari kepedihan dua jiwa yang terbelenggu. Arif mencoba meraih tangannya lagi. Aku mencintaimu, Angel. Selalu. Bahkan setiap detik dalam 5 tahun terakhir, aku hanya memikirkanmu. Tapi hidup kita tidak akan pernah sama. Aku terikat janji, dan aku tak bisa keluar begitu saja. Angelika menatapnya tajam, matanya merah. Dan aku? Apa aku hanya bayangan di hidupmu sekarang? Apa cintaku hanya menjadi beban dalam misi besarmu itu? Arif menunduk, terdiam. Hening menggantung di antara mereka, hanya suara tangisan Angelika yang terdengar. Namun tiba-tiba, suara langkah kaki lain terdengar dari belakang. Lebih banyak pria datang, kali ini lebih dari 5 orang. Wajah mereka kaku, mata mereka penuh kecurigaan. Dia ada di sini, salah satu berbisik, dan wanita itu bersamanya. Angelika membeku. Arif langsung berdiri di depannya, melindungi dengan tubuhnya. Wajahnya berubah keras, siap menghadapi bahaya. Sekarang kau lihat, Angel, ucapnya cepat. Ini bukan permainan. Mereka tidak akan berhenti sebelum menghancurkan kita. Dan aku tidak tahu apakah aku bisa melindungimu lebih lama. Angelika menatapnya, tubuhnya gemetar hebat. Untuk pertama kalinya, ia menyadari, pertemuan ini bukanlah akhir dari penantian panjangnya. Ini adalah awal dari badai yang lebih besar. Dan badai itu sudah tiba. Lorong bandara semakin tegang. Suara langkah kaki para pria berseragam gelap mendekat, disertai tatapan tajam yang tak memberi ruang bersembunyi. Angelika berdiri di balik tubuh Arif yang tegak, dadanya berdebar tak karuan. Ia bisa merasakan ketegangan dari setiap tarikan napas suaminya. Serahkan dirimu, Arif. Salah satu pria itu berkata dingin. Jangan buat keadaan semakin rumit. Kau sudah tahu aturan. Kau melanggar, dan konsekuensinya harus kau terima. Angelika menggenggam lengan Arif, tubuhnya bergetar. Arif, apa yang mereka maksud? Apa yang sebenarnya terjadi? Arif tidak menjawab. Matanya fokus pada para pria itu, wajahnya kaku. Ia hanya menoleh sekilas, lalu berbisik lirih. Angel, apapun yang terjadi, jangan lepaskan tanganku. Angelika mengangguk dengan air mata berlinang, meski hatinya penuh ketakutan. Ketegangan itu pecah ketika salah satu pria melangkah maju, hendak menarik Arif. Namun dengan sigap, Arif menggenggam tangan Angelika dan berlari ke arah pintu darurat di ujung lorong. Angelika nyaris terseret. Tumit sepatunya menghantam lantai keras. Langkahnya tergesa, napasnya tersengal. Suara teriakan dan derap langkah kaki mengejar mereka menggema, membuat suasana semakin mencekam. Mereka menuruni tangga darurat, melintasi lorong-lorong sempit, hingga akhirnya keluar di area parkir belakang bandara yang gelap. Arif menarik Angelika menuju sebuah mobil hitam yang sudah menunggu. Masuk, perintahnya singkat. Angelika terhuyung masuk ke kursi penumpang, sementara Arif duduk di depan. Sopir yang sejak tadi menunggu langsung menginjak pedal gas. Mobil melesat meninggalkan kerumunan. Di dalam mobil, Angelika menatap Arif dengan wajah basah. Kau harus jelaskan semuanya sekarang juga. Aku tidak sanggup lagi dikejar tanpa tahu alasan. Arif menatapnya penuh dilema. Wajahnya lelah, matanya dipenuhi bayangan yang sulit dijelaskan. Angel, aku sudah bilang, aku bagian dari sesuatu yang lebih besar. Aku pura-pura mati karena ada jaringan berbahaya yang mengincarku. Mereka bekerja di balik layar,
mengatur banyak hal. Dan jika mereka tahu kau istriku, hidupmu akan berakhir. Angelika menutup mulut dengan tangannya, air matanya jatuh deras. Tapi hidupku sudah berakhir 5 tahun lalu. Arif, sejak kau meninggalkanku dengan kabar kematianmu, aku bukan lagi diriku yang dulu. Kau pikir aku selamat? Tidak. Aku mati setiap hari, hanya saja masih bernapas. Arif terdiam, kata-kata itu menghantam dadanya. Tangannya mengepal, wajahnya menegang menahan rasa bersalah. Aku tahu aku sudah menghancurkanmu, katanya pelan. Tapi jika harus memilih antara membiarkanmu hidup dalam kepedihan atau melihatmu mati karena mereka, aku lebih memilih kau tetap bernapas, meski membenciku. Angelika menatapnya dengan mata penuh luka. Dan sekarang, kau muncul lagi, menyeretku ke dalam bahaya yang sama. Apa artinya semua ini? Apa aku hanya pion dalam permainanmu? Arif menggeleng cepat, matanya berkaca. Tidak, Angel. Kau bukan pion. Kau alasanku bertahan. Kau alasanku melawan mereka. Aku ingin sekali membawamu kembali. Tapi jika itu berarti kehilanganmu, aku rela menanggung rasa sakit ini sendirian. Mobil melaju kencang menembus jalanan malam. Lampu-lampu kota berkelebat di luar jendela, seperti bayangan samar yang tak memberikan jawaban. Angelika terisak. Dadanya terasa sesak, pikirannya kacau. Dalam hatinya, ada dua suara yang saling bertarung. Satu berkata, tinggalkan dia. Selamatkan dirimu. Hidupmu terlalu berharga untuk hancur di dunia gelap yang ia pilih. Namun suara lain berteriak, kau sudah kehilangan dia sekali. Jika kau pergi sekarang, kau akan menyesal seumur hidup. Kau mencintainya, Angel. Kau tahu itu. Air mata jatuh deras, membasahi pipinya. Ia menunduk, lalu berbisik dengan suara patah, apa aku punya pilihan, Arif? Apa kau akan membiarkanku memilih jalanku sendiri? Arif menoleh, menatapnya dengan mata penuh luka. Aku selalu ingin kau bebas memilih. Jika kau ingin pergi, aku tidak akan menahanmu. Tapi jika kau bertahan, kau harus siap menghadapi dunia yang jauh lebih gelap dari yang pernah kau bayangkan. Hening panjang mengisi mobil. Angelika menggenggam tangannya sendiri, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, keputusannya malam ini akan mengubah segalanya. Hidupnya, masa depannya, bahkan cintanya. Dengan suara bergetar, ia akhirnya berkata, aku tidak akan lari lagi, Arif. Jika aku harus hidup dalam bahaya bersamamu, setidaknya aku tidak akan sendirian. Arif terdiam, matanya berkaca. Ia menggenggam tangan Angelika erat, menyalurkan kehangatan yang sudah lama hilang. Terima kasih, Angel, kau lebih berani dari siapapun yang pernah kukenal. Namun sebelum keheningan itu memberi ruang lega, suara deru mesin lain terdengar di belakang mereka. Angelika menoleh, melihat lampu-lampu mobil mengejar dengan kecepatan tinggi. Bahaya belum selesai. Pilihan sudah diambil, tapi badai masih mengejar. Angelika menutup mata sejenak, berbisik lirih, Tuhan, beri aku kekuatan. Dan malam itu, di jalanan kota Jakarta yang ramai, hidup Angelika berubah selamanya. Ia telah memilih, bukan keselamatan, melainkan cinta, meski cinta itu akan membawanya pada jurang yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Deru mesin mobil terus melaju menembus malam. Dari kaca belakang, lampu-lampu kendaraan yang mengejar semakin mendekat. Angelika menggenggam tangan Arif erat, tubuhnya gemetar namun matanya menyala. Ia sudah memilih, dan kini tidak ada jalan kembali. Sopir menoleh cepat. Mereka semakin dekat, kita tidak bisa terus di jalan utama. Arif mengangguk tegas. Ambil jalur alternatif ke arah selatan. Kita harus keluar dari pandangan mereka. Mobil berbelok tajam, masuk ke jalan kecil yang lebih gelap. Bangunan-bangunan tua berjejer, sepi dari keramaian malam. Namun suara deru mesin pengejar tak juga menghilang. Angelika menoleh lagi, jantungnya serasa berhenti. Mereka masih diikuti. Arif, suaranya pecah. Apa mereka akan menangkap kita? Arif meraih wajahnya sebentar, matanya penuh keyakinan. Tidak selama aku ada di sini. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Tiba-tiba suara tembakan menggema. Kaca belakang mobil retak, membuat Angelika menjerit tertahan. Sopir menurunkan kepala,
mempercepat laju kendaraan. Jalan berliku makin sulit dilalui, tapi mereka terus melaju, menembus kegelapan yang semakin pekat. Angelika memeluk dirinya sendiri, tubuhnya bergetar hebat. Namun di balik ketakutan, ada api kecil yang menyala, api keberanian yang tumbuh karena Arif di sisinya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, mereka berhasil lolos ke area gudang tua yang sepi. Mobil berhenti di antara deretan kontainer berkarat. Sopir menoleh dengan wajah tegang. Kita tidak bisa lama di sini. Mereka akan menemukan jejak kita. Arif mengangguk. Terima kasih. Sisanya biar aku yang urus. Sopir mengangguk cepat, lalu pergi meninggalkan mereka. Kini hanya tersisa Arif dan Angelika, berdiri di tengah kegelapan malam, diapit bangunan-bangunan sunyi. Angelika menatap Arif, matanya penuh pertanyaan. Sampai kapan kita harus terus berlari seperti ini? Apa ini akan jadi hidup kita selamanya? Arif mendekat, menggenggam kedua tangannya erat. Tidak, Angel. Aku berjanji. Semua ini akan berakhir. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayangan. Aku ingin kembali jadi diriku yang dulu, bersamamu. Air mata Angelika jatuh. Namun kali ini bukan hanya karena duka. Ada harapan kecil yang menyelinap masuk. Apakah mungkin, Arif? Setelah semua kebohongan, semua luka, apa kita masih bisa kembali? Arif menatapnya dalam. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Tapi aku tahu satu hal. Aku lebih takut kehilanganmu daripada menghadapi mereka semua. Jika aku harus melawan dunia, aku akan melakukannya. Asal kau tetap di sisiku. Angelika menutup matanya, merasakan hangat genggamannya. Selama 5 tahun, ia hidup dalam kehampaan. Malam ini, meski dikelilingi ancaman, ia merasa utuh kembali. Suara jauh dari sirene polisi tiba-tiba terdengar samar. Arif menoleh cepat, wajahnya tegang. Kita harus segera pergi sebelum mereka menemukan kita. Tapi dengarkan aku baik-baik, Angel. Jika suatu hari nanti aku terpaksa menghilang lagi, jangan berhenti mencari. Karena aku akan selalu kembali padamu. Angelika terisak, lalu memeluknya erat. Tidak, Arif. Aku tidak akan biarkan kau hilang lagi. Jika kau pergi, aku ikut. Jika kau jatuh, aku juga jatuh. Aku tidak peduli bahaya apapun. Aku sudah memilih, dan pilihanku adalah bersamamu. Arif menutup matanya. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Selama ini, ia berpikir dirinya cukup kuat untuk menanggung semua sendirian. Namun kini, ia sadar, ia tidak pernah sendirian. Angelika selalu menjadi alasan untuk bertahan. Mereka berdua berdiri dalam keheningan, saling memeluk di tengah kegelapan. Dunia di sekitar mereka masih berbahaya, bayangan masih mengintai, namun hati mereka menemukan cahaya baru. Angelika menatap langit malam yang bertabur bintang. Hatinya berbisik, aku tidak tahu bagaimana akhir cerita ini. Tapi aku tahu, selama bersamamu, aku tidak takut. Arif menggenggam tangannya lebih erat. Mari kita pulang, Angel. Pulang ke tempat di mana tidak ada lagi kebohongan. Aku ingin membangun hidup baru bersamamu, meski harus melewati badai 1000 kali. Angelika mengangguk pelan, senyum kecil terbit di wajahnya. Aku percaya padamu, Arif. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, aku benar-benar percaya lagi. Mereka berjalan beriringan menuju mobil lain yang sudah menunggu di ujung gudang. Malam masih panjang, ancaman belum usai, namun mereka melangkah dengan hati yang bulat. Karena pada akhirnya, cinta mereka bukanlah tentang hidup dalam terang sempurna, melainkan tentang berani bertahan di tengah bayangan. Dan itulah yang membuat mereka menang.